Coba kalau kita matiin traction control ya. Oh. Wow. Wow. Mobilnya bener-bener ngejambak. Oke, traction control udah off. Kita coba tarik, langsung kick down. Wah! Wow, tiba-tiba speednya udah 80 lebih, udah mau 100. Wow, mobil ini kenceng. Mobil ini kenceng. Kenceng banget, kenceng. Dia itu untuk mendapatkan kecepatan dari 40 ya, untuk ke 80 atau 100 itu sebenarnya nggak susah gitu. Gampang banget, gampang banget. Halo teman-teman bangga kita. Di segmen Garasi Apik kali ini kita mau review mobil, salah satu mobil dari Chevrolet, city car dia yang bernama Chevrolet Spark. Oke, di depan kita ada Chevrolet Spark tahun 2016. Tahun 2016, jadi ini udah generasi yang ketiga dari Chevrolet Spark gitu kan. Mungkin kemarin di video Aveo ada yang komen minta review Spark yang 800. Spark 800 itu adalah Spark generasi pertama, dan generasi keduanya ada 1100 kalau nggak salah, kemudian generasi ketiga ini 1400. Nah, kita bahas dulu dari eksteriornya dulu nih ya. Oke, dari sisi eksterior yang bisa kita bahas dari depan. Oke, kalau dari depan ini sebenarnya model-model Chevrolet generasi yang tahun 2016 ke sini lah ya, baik itu dari Captiva, baik dari Spark. Modelnya udah model-model seperti ini dengan grill yang terpisah, kecil, dan logonya di dalam grill. Kemudian grillnya yang lebih besar di bawah dengan fog lamp di kanan dan kiri, plus lampu. Lampunya ini dia sudah ada day running light-nya ya, ada DRL-nya. Dan lampunya juga sudah LED dengan proyektornya dia. Seperti itu dari depan. Dan ya, seperti ini modelnya sih manis lah ya, mungil dan manis. Dan lucunya Spark itu warnanya dia selalu warna-warna yang lucu-lucu. Kalau teman-teman lihat mungkin di situs pencarian, warnanya kalau nggak biru, ada yang ungu, ada yang warnanya pokoknya warna-warna ngejreng-ngejreng gitu. Kayaknya memang Chevrolet mengeluarkan mobil Spark ini buat lebih ke gaya hidup yang lebih warna-warni seperti itu. Oke, kalau dari samping kita lihat, dari samping sih kalau saya melihatnya tuh sekilas tuh teman-teman kayak ngelihat Brio tapi kayak lebih pendek dikit gitu. Jadi kayak Brio yang lebih mampatin dikit. Nah, jadilah Chevrolet Spark ini. Karena kenapa saya bilang kayak Brio? Dari sisi model spion, tarikan garis nut ini sama ukuran ban itu sama. Jadi ukuran bannya dia pakai 165 ring 14. Jadi velg ini velg asli, masih velg bawaannya ring 14. Jadi bannya itu seukuran sama ban Brio gitu. Cuman memang dari sisi mesin cc-nya dia lebih besar 1400, sedangkan Brio hanya di 1200. Nanti kita lihat mesinnya. Sekarang kita lihat bagian belakang dulu. Nah, dari belakang ya ini selera sih ya, selera orang. Mungkin kalau Brio zaman 2014 keluar, dia model pintu yang full dari bagasinya semuanya dari kaca. Jadi ketika pintu dibuka itu satu pintu bagasi kaca kebuka. Kalau yang model sekarang udah kepisah bagi dua. Sedangkan di Spark ini lebih ke kacanya tuh lebih kecil, dan bagian pintunya juga dapatnya lebih lebar gitu. Jadi bahkan kacanya jauh di atas dari ukuran tail lamp-nya ya. Jadi sama lampu belakangnya dia masih di atas. Jadi kalau ngeliat dari dalam tuh kayak kacanya nggak terlalu besar lah. Apalagi kalau kita lihat dari spion tengah itu ya kacanya tidak terlalu lebar gitu. Jadi sudah dilengkapi 2 sensor parkir, tapi yang belum ada di sini adalah kamera mundur. Jadi kamera mundurnya belum ada, mungkin itu ya bisa ditambah dengan aftermarket lah ya. Dan di sini dia LTZ, artinya memang Spark yang tertinggi ya, karena biasanya Chevrolet itu kalau yang bawah LT, yang atasnya LTZ. Itu kemudian ada wiper. Di sini ada antena buat radio. Oh ya, satu lagi yang bikin mobil ini lucu ya, kalau kita lihat dari samping. Jadi handle pintu belakangnya itu dimasukin dalam sini. Ya mungkin kalau kayak di Honda udah sering ya, tapi untuk mobil-mobil city car gini kayak lucu aja gitu. Jadi belakangnya
clean ya, seolah-olah kayak ini mobil 2 pintu nih gitu. Ternyata ya ada handle-nya di sini, jadi dia 4 pintu sih tetap. Gitu. Sekarang kita lihat mesinnya ya. Oke. Di sisi mesin, apa yang bisa kita bahas dari mesin? Oke, sebenarnya mesin ya dia mesin standarnya Chevrolet dengan teknologi Ecotec-nya dia. Jadi yang dia klaim lebih hemat dan lebih bertenaga, 1400 cc dengan transmisinya dia itu CVT. Jadi perpindahan gigi lebih halus, kemudian juga lebih enak gitu untuk kalau dibawa jalan tuh dia lebih responsif lah ya. Karena bisa dibilang CVT itu kan satu gigi yang dia hanya mengembang dan mengempis gitu sesuai dengan torsi yang dikeluarkan. Gitu. Jadi dia CVT dengan Ecotec. Nah, di sini Chevrolet itu selalu mengeluarkan rekomendasi oli Dexos. Jadi Dexos 1 kalau di sini ya dengan SAE-nya 5W20. Itu yang kebanyakan orang nanya, kenapa di Indonesia pakai 5W20 sedangkan di Indonesia negara tropis ya. Itu mungkin Chevrolet yang bisa menjawab, cuman ya alangkah baiknya kita tetap mengikuti rekomendasi dari pabrikan. Gitu. Masalah nanti SAE-nya mau dibuat lebih kental karena umur mobil dan lain-lain, ya itu preferensi masing-masing gitu. Tapi kalau saya lebih menyarankan kita ikuti panduan yang sudah dibuat oleh pabrikan. Kalau misalnya memang ternyata dengan oli ini terlalu encer dan ada kebocoran, artinya memang kebocoran tersebut yang harus diperbaiki, bukan olinya harus dikentelin gitu ya. Itu menurut saya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam ya. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam ya. Kita lihat dulu kuncinya. Kuncinya sih sebenarnya model standar. Kunci seperti ini, seperti kunci Captiva atau Spin ya, dengan model lipatan. Jadi kunci kotak, ya model lipatan, tapi ini ada tambahan silikonnya supaya mungkin nggak baret-baret. Itu. Oke, kita coba sambil hidupkan karena panas banget di sini. Ya, mungkin kalau terdengar suara mesinnya cukup halus. Suara mesin cukup halus, tidak begitu meraung-raung gitu, walaupun di 1400. Oke, yang bisa dibahas pertama dari sisi fungsionalnya dulu ya. Fungsional, dia punya sun visor, dilengkapi kaca, sayangnya nggak ada lampunya. Ini nggak ada lampu, tapi ya minimal sudah ada sun visor dengan kacanya, kemudian ada lampu kabin. Nah, masalah tempat-tempat kayak gini nih, masalah cup holder ya. Cup holder itu dia sebenarnya ada beberapa, 2 di bagian tengah dan masing-masing di bagian pintu. Tapi masalahnya di pintu itu hanya bisa, nih dia hanya bisa memuat satu botol kecil ini ya. Jadi dia memanjang, tapi bagian yang gedenya itu cuma 1 gitu. Jadi kalau diisi 2 tuh nggak bisa, padahal dia panjang. Jadi mungkin selain botol kita bisa naruh ya tongkat tol seperti inilah ya, disimpan di dalam bagian samping pintu. Kemudian bagian lainnya di sini mungkin bisa naruh uang receh, teman-teman suka nyimpan receh. Kemudian di sini mungkin bisa buat nyimpan handphone, agak cukup panjang, jadi walaupun handphonenya panjang mungkin bisa tetap ditaruh di sini. Dan ada satu lagi cup holder di bagian tengah. Jadi cup holdernya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di pintu belakang sih nggak ada kayaknya, jadi cuma ada 5 di pintu kan, depan, kanan, kiri, tengah ada 3. Seperti itu masalah fungsional penempatan. Juga ada laci kecil di sini. Ini laci kecil, mungkin bisa buat naruh tisu seperti ini, atau mungkin kalau handphone yang penumpang bisa taruh di sebelah sini juga. Karena dia ada sedikit separatornya di sini. Jadi mungkin kalau naruh handphone nggak yang jalan kanan kiri, ini modelnya rubber gitu ya. Tuh ada rubbernya, jadi nggak licin lah. Kemudian ada laci, kebetulan lacinya penuh. Terus itulah fungsional dari sisi storage tempat kayaknya itu. Kemudian kalau dari sisi pengemudi, posisi mengemudinya sebenarnya enak ya, city car, tapi kayak kita itu kayak berada di bisa ya. Jadi kalau kita setting kursi paling rendah, kursinya terus duduknya agak mundur, jadi kita dapat kayak kalau teman-teman pernah main di time zone,
ada mobil balap gitu kan. Kakinya tuh panjang, selonjoran, setirnya kecil. Dan jadi kayak di simulator gitu. Itu serunya gitu. Jadi kayak city car tapi seru gitu. Bawanya tuh kayak kayak bawa mobil yang kencang. Karena memang tenaganya cukup sih. Nanti kita coba pas jalan ya. Cuman yang saya agak ya mungkin bukan kurang tapi preferensi ya. Masalah setir. Jadi setirnya ini kan dia karet yang dicampur gitu kan, karet campur plastik gitu. Cuman dia kalau keringat, teman-teman tangannya cukup berkeringat, ya agak sedikit licin jadinya. Kecuali megangnya di daerah yang bawah sini. Ini agak menyerap keringat nih yang bagian sini. Cuman kalau kita pegangnya atas, ya keringatnya agak tetap ada lah, terus jadi agak sedikit licin. Nah, mungkin dia bikin lengkungan ini tujuannya buat kalau licin ya bisa megang nih. Jadi ada yang mengganjal di sini. Gitu. Terus dari sisi safety. Nah, hebatnya mobil city car ini dari sisi safety, dia sudah menyediakan 2 airbag. Satu di bagian penumpang dan satu di bagian pengemudi. Itu yang mungkin membuat mobil ini pada zamannya ya harganya memang lebih tinggi sih dibandingkan kompetitor kayak Brio, mungkin Yaris, itu dia lebih tinggi. Selain dari mesin yang sisinya lebih besar, ya fitur-fitur itu yang tidak disematkan di mobil kompetitor gitu kan. Terus entertainment ini menarik ini entertainmentnya. Jadi ini adalah entertainmentnya dari tampilan utama dari entertainmentnya Spark. Ini mungkin sekarang sudah dipakai di mobil-mobil Chevrolet yang kekinian lah ya. Modelnya seperti ini dan dia bisa Android Auto. Jadi kalau kita colok USB di bawah sini ke handphone Android teman-teman, dia otomatis masuk ke Android Auto dan teman-teman bisa mengoperasikan handphone via sini. Jadi mau lihat Google Maps, mau nyetel apa misalnya Spotify dan lain bisa dari sini. Audionya ya standar lah ya. Dibilang bagus banget juga enggak, dibilang jelek juga enggak, standar aja untuk mobil sekelas ini. Dan ada kelengkapan lain ya, ini tombol-tombol AC, dia masih puter-puter. Bahkan pemilihan AC dalam AC luar juga puter-puter. Terus ada 12 volt di bawah sini dan USB untuk connect ke Android Auto-nya. Sama ya udah itu aja. Rem tangan masih manual. Itu aja. Posisi duduk kalau sebagai penumpang depan sebenarnya ini cukup lega, dengan catatan penumpang di belakang kakinya jangan panjang-panjang, karena ketika posisi depan ini lega banget gini, di belakang biasanya cukup agak jadi gini nih, jadi agak kayak ketarik. Karena apa? Karena kepetok kursinya. Tapi kalau misalnya lagi berdua, ini sih nyaman banget, nyaman, kursinya empuk, enak, dan ya buat kaki itu bisa santai lah gitu, menopang paha dengan baik gitu. Atas juga lega. Nah, cuman Chevrolet selalu begitu ya, tidak pernah memberikan pegangan untuk pengemudi. Jadi mungkin pengemudi harus fokus nih ke sini, baik di Captiva, di mobil Chevrolet yang lain tuh pasti nggak ada nih pegangan di sini nih. Pasti yang dikasih pegangan penumpangnya aja. Itu lampu tengah nggak ada, jadi lampu hanya ada di depan. Itu. Sama seperti yang tadi saya bilang, nggak ada kamera mundur, jadi kalau mundur cuma ada suara doang. Tung tung, nah itu aja. Tidak ada kamera. Udah sih, paling itu apa lagi ya? Kualitas dashboard sebenarnya ini keras, bukan yang soft touch gitu. Tapi menurut saya ini kerasnya yang kualitasnya bagus. Jadi kokoh gitu, terlihat kuat dan dia tidak yang kayak gampang letoy atau gampang ditekan tuh, dia tetap keras gitu loh. Kualitasnya, build materialnya bagus. Gitu ya, itu mungkin alasannya dia dulu kenapa mahal. Tapi itu dulu. Sekarang sih harga secondnya mungkin masih terjaga lah. Mungkin 110 lah atau 115. Kita lihat pajaknya. Mana ini ya? Ini dia ada pajaknya. Jadi mobil ini tahun 2016. Spark 1,4 LTZ 4x2. Pajaknya 3.600.000 itu di tahun 2021. Berlaku sampai 2022. Jadi mobil ini telat pajak nih sebenarnya setahun ya. Itu terakhir bayar pajak 2021 sampai 2022 kemarin, pajaknya 3,6 juta. Mungkin sekarang kalau ini diberesin, mumpung ada pembuktian juga, menurut saya paling turun pajaknya, mungkin nggak di 3,6, mungkin ya sekitar 3,3 atau 3,4 gitu.
Oke, instrumen cluster ini cukup lengkap ya. Jadi fiturnya tuh ada, kalau kita lihat di sini selain RPM sama indikasi kecepatan dan bensin, dia juga punya jarak sisa bensinnya, jaraknya bisa menempuh berapa kilometer. Kemudian bisa melihat trip juga, kita bisa setting trip, bisa lama mobil ini menyala gitu kan, mungkin dari penggantian oli terakhir biasanya, dan bisa memberikan penggunaan bensin rata-rata. Ini berarti selama perjalanan akan diukur, direkam dan dihitung rata-ratanya. Atau bisa memberikan penggunaan konsumsi bahan bakar saat itu. Jadi ketika kita ngegas kenceng, nanti dia akan munculin angka. Nah, itu berarti saat itu konsumsi bahan bakarnya berapa. Nah, selain hal-hal tersebut, ini juga ada kecepatan rata-rata ya selama dia berjalan. Selain hal-hal tersebut, ada juga satu lagi nih. Ini adalah kualitas oli. Jadi 47 artinya dia berarti kualitas olinya 47% dari penggantian oli terakhir. Nggak tahu cara mengukurnya seperti apa, mungkin berdasarkan running time atau kilometer, tapi dia bisa menampilkan hal tersebut. Ini kontrolnya ada di sebelah kiri sini, baik dari menu maupun pilihan-pilihan ya, dan ya set bisa kita ganti Celsiusnya dengan Fahrenheit, kilometernya dengan mile. Itu bisa kita set di sini. Terus lampu dia tidak ada di bagian sen sini, tapi dia ada di sisi sebelah kanan. Di sini ya. Jadi kayak mobil-mobil Eropa, kayak Mercy, BMW. Lampunya standar, ada fog lamp, terus low beam, sama dia bisa ada pengaturan naik turunnya proyektornya. Jadi proyektor lampunya itu agak mau lebih ke atas, lebih ke bawah, ada setelannya, sama ada tingkat kecerahan dashboard. Jadi kalau ini diturunin, dashboardnya jadi gelap, jadi nggak kelihatan. Kalau dinaikin, ya dia jadi lebih putih, lebih cerah gitu. Itu bisa diatur di dalam instrumen sini ya. Itu dari instrumen cluster. Satu lagi ada tombol traction control off. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen iseng gitu, pengen nyobain deh performance-nya Spark gimana sih, ya traction control off bisa dimatikan. Kemudian ada logo TC off. Nah, artinya traction control udah off dan teman-teman bisa hajar sesuka hati. Ya mungkin kalau memang torsinya terlalu besar, dia akan sedikit spin ya, karena traction control itu akan menjaga putaran roda supaya nggak melebihi yang seharusnya, biar terjaga lah secara akselerasinya gitu. Kita coba duduk belakang ya, posisi duduk belakang seperti apa. Oke. Duduk belakang ya, sebenarnya duduk belakang ini agak sedikit tidak menyenangkan gitu kan. Kenapa? Karena sandarannya terlalu tegak menurut saya ya. Sandaran terlalu tegak. Terus kaki juga, ini posisi mengemudi saya, kaki bisa ditaruh di tengah. Jadi dia model joknya itu tengahnya dibikin kayak sedikit kopong gini. Mungkin supaya kalau ada lutut yang kena, dia nggak yang langsung ngejeduk ke depan. Jadi agak sempit sih duduk belakang ini. Terus tapi joknya ini cukup lebar ya. Lebar. Jadi kalau kita duduknya tegak, ya pahanya tersangka dengan baik. Cuman entah kenapa menurut saya joknya ini busanya lebih empuk yang depan timbang yang belakang. Gitu. Jadi yang belakang tuh kayak lebih keras gitu. Apakah mungkin karena depan sering didudukin atau bagaimana, itu nggak tahu. Cuman ini menurut saya karena joknya ini lebar dan dia masih punya space untuk kaki, feeling saya bagasi akan sedikit lebih sempit. Habis ini kita cek bagasinya. Tapi kalau duduk belakang ya beginilah, nggak ada yang bisa dibanggakan gitu kan. Bahkan cup holder juga nggak ada, colokan USB juga hanya dari depan, lampu nggak dapet. Ya cuma seat beltnya aja yang selalu dapat buat safety. Itu aja. Coba kita lihat bagasinya ya. Oke. Nah kan, bagasi tidak terlalu lebar di sini. Kalau kita lihat perbandingan dengan sepatu aja, dia udah mentok. Ini ada tas anak-anak juga udah mentok. Karena memang joknya yang lebar, jadi bagasinya yang agak sedikit mengalah. Mungkin bawa galon Aqua bisa, tapi tutupnya ini harus dicopot ya. Tutupnya ini berguna untuk kalau teman-teman bawa barang, ini ditutup jadi nggak kelihatan dari luar gitu kan. Jadi privasi barang-barangnya terjaga. Dan dari dalam bisa mungkin buat naruh sesuatu gitu kan, yang enteng-enteng, tapi jangan naruh yang berat-berat. Galon Aqua mungkin cukup, tapi nggak terlalu yakin sih, karena emang
jaraknya dia agak sempit gitu. Itu aja review mobil ini. Sekarang kita coba tes jalan. Oke, kita langsung aja cobain mobil Chevrolet Spark 1400 cc ini. Kita langsung jalan aja, kita cobain responsivitas dari mesinnya dan CVT-nya. Let's go. Ya, sebenarnya untuk jalanan masih di dalam kompleks seperti ini ya enak gitu. Mobilnya tuh kayak galak gitu ya, narik terus mobilnya. Jadi si CVT-nya cukup responsif ini sebenarnya. Nanti kita coba di jalan yang agak kosong, apakah kita bisa gas mobil ini. Coba tarik dikit. Oh, tarikannya itu enak gitu. Terus shock breaker-nya dia juga nggak yang ngayun gitu kan, dia yang shock breaker-nya masih tetap tenang gitu. Jadi membuat kita tuh nyetirnya tetap pede jadinya itu. Dengan ada speed bump duduk-duduk itu dia nggak yang bikin mobil jadi goyang-goyang gitu ya. Jadi kita nyetir juga enak. Setir juga dibilang berat, nggak berat, tapi yang enteng banget kayak mobil-mobil tua gitu juga enggak. Jadi ini enak lah, ini enak. Ini setirnya enak, tarikannya enak, shock breakernya enak. Ya mungkin karena dia bodinya kecil, cc-nya juga cukup besar ya. Cuman pasti teman-teman bertanya, apakah konsumsi bahan bakarnya boros? Nah, kalau selama ini waktu kita coba, ya konsumsi bahan bakar dia dalam kota 1:11 lah. 1:11 atau maksimal 1:12. Kalau untuk luar kota, di tol gitu, dia bisa sampai 1:15 atau 1:16. Ya mungkin kalau dibilang, wah lebih boros ketimbang Brio, ya memang, karena mungkin dia cc lebih besar. Kalau ditimbang LCGC ya memang, karena mereka kan 3 silinder ya, jadi sedikit berbeda. Dan mereka 1000 cc. Tapi tenaganya nggak bohong, ini tenaganya ketika ditarik itu enak banget, enak. CVT-nya masih bagus. Coba kalau kita matiin traction control ya. Wow! Wow! Mobilnya bener-bener ngejambak. Wow. 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 Kita coba cari jalan yang lebih kosong lagi. Wow. Nih, kita coba shock breaker-nya ya, shock breaker ya. Tuh, di posisi tidur tuh dia enak gitu, dia nggak bikin kita jadi mual gitu, karena sekali ngayun udah dia selesai, jadi enak sekali. Shocknya enak, shocknya nggak ada bunyi-bunyi. Ya mungkin masih muda juga ya, mobil tahun 2016 ya, jadi ya kalau udah ada bunyi ya berarti ada masalah. Rem juga empuk. Kita coba tarik lagi. Ya. Jadi perbedaannya ketika traction control itu nyala atau mati. Kalau ketika dia menyala itu berasa banget ditahan. Tapi kalau dimatiin dia kayak lebih ngeraung gitu, dan si akselerasinya lebih wow. Oh ya, saya mau menjelaskan tentang transmisinya ya. Transmisinya ini dia hanya ada drive, D, sama L, low ya. Karena dia memang bukan transmisi otomatis konvensional atau yang dia pakai perpindahan gigi, jadi tidak ada perpindahan kayak gigi 3, 2 gitu. Walaupun mungkin di Brio sempat dia CVT tapi ada kayak perpindahan 2, 3. Sebenarnya lebih ke untuk overdrive, menahan supaya RPM itu dijaga di 3000-4000, tapi di Spark ini nggak ada. Jadi pilihannya hanya drive, atau kalau kita turunkan ya dia masuk ke dalam low, mode low ya, untuk nanjak yang memang terjal mungkin. Dan tidak ada tombol atau semacam overdrive untuk bisa menjaga RPM di atas tadi. Ya, kita udah dapat jalan yang lebih lebar. Kita coba untuk tarik mobilnya ya. Traction controlnya on. Ya.
Kalau di kick down itu dia langsung narik cepet. Tapi akan kita coba sekali lagi dengan kalau traction controlnya off. Oke, traction control udah off. Kita coba tarik, langsung kick down. Wah! Wow, tiba-tiba speednya udah 80 lebih, udah mau 100. Wow, mobil ini kenceng. Mobil ini kenceng. Kenceng banget, kenceng. Ya, 1400 cc-nya dia tidak berbohong lah. Mobil ini kenceng. Enak banget mobilnya, enak. Setirnya enak, duduknya juga enak. Ya, saya cukup merekomendasikan kalau ada yang jual Spark, kondisi ya nggak harus yang sempurna, tapi paling nggak mesin sehat, CVT sehat, boleh teman-teman coba untuk ambil dan digunakan untuk keperluan teman-teman semua. Sekali lagi ya, kita tarik ya. Traction controlnya on nih. Wow. Dia itu untuk mendapatkan kecepatan dari 40 ya, untuk ke 80 atau 100 itu sebenarnya nggak susah gitu. Gampang banget. Ini mobil fun to drive sih sebenarnya sih. Setir juga enak. Very fun to drive. Sangat menarik. Oke, mungkin sekian dulu review Spark kali ini. Jadi mungkin menambah pengetahuan teman-teman bahwa mobil-mobil lama yang mungkin harganya ya udah 100 jutaan tipis atau mungkin di bawah 100 juta itu menarik ya. Jangan lupa follow IG Garasi Apik dan bengkel kita ada di bawah ini, dan like bila teman-teman suka video ini. Jangan lupa subscribe dan juga komen ya. Mungkin ada usulan mobil apa lagi yang perlu kita review ke depannya. Oke, terima kasih telah menonton.